Zoom ya. Mohon slideshow ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan presentasi dari hasil kerja kami, yaitu perkembangan kurikulum IPA di Indonesia dari masa ke masa dengan anggota saya sendiri Winda Rainasari dengan NIM 4510121268, Romatul Ilma 4510121270, Pinkan Aprileni 4510121280, Lailatul Mardia 4510121287, dan yang terakhir Hani Quratul Aini 4510121285. Next. Disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini yang pertama saya akan menyampaikan karakteristik kurikulum tahun 1947 dan karakteristik pelajaran IPA pada tahun tersebut. Karakteristik kurikulum tahun 1947 sendiri yang pertama yaitu pendidikan sebagai development konformis lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia. Yang kedua adalah mengutamakan pendidikan watak atau perilaku, juga bisa disebut value atau attitude. Yang ketiga adalah fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral, atau pancawardhana. Yang keempat adalah pembelajaran dipusatkan pada program pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, kerigeran, dan jasmani. Nah, untuk karakteristik pelajaran IPA sendiri, yaitu yang pertama adalah pada masa itu, garis-garis besar pengajaran menekankan pada cara guru mengajar dan cara murid mempelajari, di mana ilmu alam mempelajari bagaimana proses kejadian sehari-hari. Bisa juga bagaimana mempergunakan berbagai perkakas sederhana seperti pompa, timbangan, manfaat dari besi berani. Kemudian, yang kedua adalah menyelidiki berbagai peristiwa sehari-hari. Misalnya, mengapa lokomotif diisi dengan air dan kayu, atau mengapa nelayan melaut pada malam hari, dan bagaimana menyambung kabel listrik. Kurikulum yang kedua adalah kurikulum 1952. Karakteristik dari kurikulum tahun 1952 sendiri yang pertama adalah setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah pada masa itu juga dibentuk kelas masyarakat, yaitu sekolah khusus bagi lulusan SR 6 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP. Kelas masyarakat mengajarkan keterampilan seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan. Tujuan dari diadakannya program tersebut adalah agar anak yang tidak mampu untuk melanjutkan ke jenjang SMP bisa langsung bekerja. Kemudian karakteristik dari pelajaran IPA di tahun tersebut adalah rencana pembelajaran dari setiap pelajarannya, yang dikenal dengan istilah rencana pelajaran terurai 1957. Kemudian silabus mata pelajarannya sangat jelas, di mana seorang guru hanya mengajarkan satu mata pelajaran saja, termasuk pada seorang guru IPA hanya mengajarkan mata pelajaran IPA. Baik, selanjutnya yaitu kurikulum 1964 atau biasanya disebut Rencana Pendidikan 1964. Nah, pada kurikulum ini tidak jauh berbeda dari kurikulum sebelumnya, di mana pemerintah ini mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Jadi kurikulumnya masih sebatas dibentuk untuk jenjang SD saja. Nama programnya yaitu masih sama, Pancawardhana, yang berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Nah, mata pelajarannya itu diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik,
keprigelan atau keterampilan, dan jasmania. Nah, pada kurikulum ini, pembelajaran IPA atau mata pelajaran IPA diajarkan melalui mata pelajaran yang disebut pengetahuan ilmiah. Dan juga pada kurikulum 1964 di sini, pemerintah menetapkan Hari Krida pada hari Sabtu. Hari Krida ini merupakan hari di mana siswa melakukan kegiatan untuk ajang melatih bakat dan minat siswa. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan sesuai bakat dan minat siswa, misalnya kegiatan kesenian, kebudayaan, dan permainan-permainan lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kurikulum 1968, di mana kurikulum ini sudah memasuki masa Orde Baru. Jadi kurikulum 1968 ini bersifat politis, yaitu menggantikan rencana pendidikan 1964 yang diciptakan sebagai produk Orde Lama. Jadi pada kurikulum ini merupakan produk baru dari masa Orde Baru, yang mana menekankan pada pendekatan organisasi mata pelajaran, yaitu kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Adapun jumlah mata pelajarannya yaitu berjumlah 9, dan 9 mata pelajaran ini sebagai kurikulum ini bulat atau mata pelajaran bulat. Jadi, mata pelajarannya ini hanya bersifat teoritis dan tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Jadi, pembelajaran yang dilakukan hanya bersifat pembelajaran teori saja, dasar-dasarnya saja, tidak sampai dikaitkan pada permasalahan di kehidupan sehari-hari. Adapun pembelajaran IPA atau mata pelajaran IPA juga diajarkan hanya bersifat teoritis saja, tak lagi mengaitkan dengan permasalahan faktual di lingkungan sekitar. Jadi mengaitkan permasalahannya itu masih sedikit, sekedar dasar-dasarnya saja. Kemudian yang selanjutnya ada kurikulum 1973. Nah, pada kurikulum ini diterapkan proses belajar mengajar, sistemnya itu belajar tuntas dan maju berkelanjutan melalui sistem modul. Nah, pembelajaran sistem modul ini dilakukan karena pemerintah ini merintis suatu proyek yang namanya itu Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau biasa disingkat PPSP. Jadi pada proyek ini pemerintah itu menguji cobakan pembelajaran dengan sistem modul di beberapa sekolah yang nantinya akan uji cobakan secara luas. Nah, kemudian karakteristik yang ketiga itu berorientasi pada tujuan yang meliputi tujuan pendidikan nasional, institusional, kurikuler, instruksional umum, dan instruksional khusus. Adapun pembelajaran IPA yang dilakukan tidak mengalami banyak perubahan dari kurikulum sebelumnya, hanya saja pada kurikulum ini sudah diterapkan modul dalam pembelajarannya. Namun hasil dari proyek Perintis Sekolah Pembangunan ini efektif digunakan, namun tidak efektif jika digunakan dalam skala besar karena membutuhkan biaya yang lumayan besar. Jadinya hanya diuji cobakan ke beberapa sekolah saja. Selanjutnya adalah kurikulum 1975. Kurikulum ini dilatar belakangi oleh pembangunan nasional akibat banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi terutama sejak tahun 1969. Adapun karakteristik dari kurikulum ini, yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran, karena fungsi dan peranan sekolah dalam pembinaan para peserta didik dan terbatasnya waktu belajar, sehingga bahan dan jam belajar pun harus efektif. Yang kedua, kurikulum dikembangkan dengan pendekatan integratif, dalam artian bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Yang ketiga, dalam daya dan waktu menekankan keefisien dan keaktifannya. Yang keempat, menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan PPSI. Pendekatan ini senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Yang kelima, stimulus dan respon yang dipengaruhi oleh psikologi tingkah laku. Kemudian karakteristik pelajaran IPA dalam kurikulum 1975 ini, yang pertama bersifat integrated curriculum organization, yang mana kurikulumnya itu bersifat terpadu. Yang kedua, pada SD mempunyai satu struktur program studi terdiri atas 9 bidang studi,
dan jumlah mata pelajaran SMP dan SMA menjadi 11 bidang studi. Yang ketiga, pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat menjadi ilmu pengetahuan alam atau IPA dengan menggunakan pendekatan sistem PPSI. Pendekatan sistem ini menyatakan bahwa pembelajaran IPA dapat mencapai tujuan pembelajaran karena adanya sebuah interaksi antara komponen-komponen pembelajaran. Yang selanjutnya adalah kurikulum 1984. Karakteristik dari kurikulum 1984 ini merupakan kurikulum penyempurnaan dari kurikulum 1975 dan menggunakan pendekatan proses. Nah, dalam hal ini faktor tujuan tetap penting meskipun sudah menggunakan pendekatan proses. Yang kedua, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar atau yang dikenal dengan CBSA. Dalam hal ini, siswa ditekankan untuk selalu aktif dalam pembelajaran, dari mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Adapun karakteristik pelajaran IPA dalam kurikulum ini, yang pertama, program pelajaran mencakup 11 bidang studi, dan jumlah mata pelajaran SMP menjadi 12 bidang studi, jumlah mata pelajaran SMA 15 bidang studi untuk program inti, 4 bidang studi untuk program pilihan. Yang kedua, proses pembelajarannya dirancang dengan menekankan keaktifan siswa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pendekatan tersebut digunakan dalam proses pembelajaran IPA dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat aktif dengan tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang harus digunakan sebenar-benarnya dan efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya yaitu kurikulum 1994 atau disebut juga separates subjek kurikulum. Nah, kurikulum 1994 ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana pada tahapan pembelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan. Nah, sistem caturwulan ini diharapkan memberi kesempatan kepada siswa untuk menerima materi pelajaran dengan cukup banyak. Pengajaran ini dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, pengulangan-pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk memantapkan pemahaman siswa dari guru. Nah, sistem kurikulum ini yang objective based kurikulum dengan perubahan dari nama SMP menjadi SLTP dan nama SMA menjadi SMU atau singkatan dari Sekolah Menengah Umum. Nah, dari kurikulum 1994 ini menjadi penyempurnaan menjadi suplemen kurikulum 1999. Hal ini karena adanya tumpang tindih pada kurikulum ini terlihat dari adanya pengulangan pokok-pokok bahasan antara bidang studi satu dengan bidang studi lainnya. Misalnya, dalam mata pelajaran PPKN ada pokok bahasan yang membahas tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945. Nah, sementara dalam mata pelajaran sejarah juga terdapat pokok bahasan tersebut. Nah, hal ini yang menyebabkan penyempurnaan pada kurikulum 1994. Nah, dalam pembelajaran IPA, guru menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara moral, fisik, dan sosial untuk mengaktifkan siswa tersebut. Next. Selanjutnya yaitu kurikulum 2004 atau disebut juga KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kurikulum KBK ini menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal, berorientasikan pada hasil belajar, yaitu learning outcomes dan keberagaman. Nah, penyampaian dalam pembelajaran ini menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, sumber belajar yang bukan hanya dari guru, yaitu bisa dari sumber-sumber lainnya yang edukatif. Nah, penilaian penekanan pada proses dan hasil belajar untuk penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi, struktur kompetensi dasar KBK ini dirinci dalam komponen aspek, kelas, dan semester.
Nah, dalam pembelajaran IPA, penyampaian dalam pembelajaran ini menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi dan sumber-sumber yang bisa dipelajari bukan hanya dari guru, bisa dari alam sekitar dan buku-buku yang lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu kurikulum 2006 atau kurikulum KTSP. Di sini karakteristik kurikulum KTSP yaitu KTSP menuntun pengembangan siswa. Pengembangan siswa di sini berupa pengetahuan, ilmu pengetahuan, minat, serta bakat yang akhirnya akan membentuk karakter siswa yang mempunyai nilai kemandirian dan keterampilan. Selanjutnya yaitu KTSP berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Hasil belajar di sini tidak hanya hasil belajar berupa hasil belajar berupa ulangan harian atau UTS saja, tetapi dari berbagai observasi atau praktek langsung. Kemudian strategi pembelajaran dan sumber belajar juga beragam. Sama saja seperti KBK, di mana sumber belajar tidak hanya dari guru saja, tetapi terdapat pada buku-buku atau teman sekelasnya, kemudian juga film atau video pembelajaran. Kemudian, penilaian dilihat dari proses dan hasil. Tidak hanya hasil saja di akhirnya, tetapi dalam proses pembelajaran. Nah, pada karakteristik pembelajaran IPA, pada jenjang SMP atau MTS, menuntut pembelajaran IPA ini secara terintegrasi dalam bentuk tema atau topik yang dikenal dengan nama IPA terpadu. Jadi, IPA ini tidak hanya dibagi-bagi menjadi fisika, biologi, dan kimia, tetapi di situ dibahas dalam satu tema, yaitu terdapat fisika, biologi, dan kimia menjadi satu kesatuan. Kemudian, penerapan beberapa model pembelajaran mengedepankan pengembangan siswa. Contohnya seperti model pembelajaran saintifik dan inquiry. Selanjutnya yaitu kurikulum K13. Next. Nah, kurikulum K13 ini mempunyai karakteristik yaitu 1. Mengembangkan dan menerapkan aspek kognitif, yaitu pengetahuan, afektif, yaitu sikap, dan psikomotorik, yaitu keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, siswa di sini tidak hanya fokus terhadap pengetahuan saja, tetapi dinilai dari sikapnya dan dalam keterampilannya, dan kemudian pengetahuan tersebut dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian yaitu kompetensi inti dijabarkan menjadi kompetensi dasar. Yang ketiga, kompetensi dasar yang diturunkan dari kompetensi inti harus sesuai dan sinkron. Jadi kompetensi dasar di sini yang diturunkan dari kompetensi inti ini harus sesuai dari kompetensi intinya itu sendiri. Kemudian karakteristik pada pembelajarannya IPA tersendiri yaitu sama saja seperti KTSP, di mana IPA ini menjadi terpadu, yaitu menjadi satu kesatuan, tidak hanya dibagi menjadi biologi, kimia, dan fisika, dan kemudian lebih menekankan pada aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kemudian yang ada di sini yaitu pengembangan media pembelajaran IPA yang lumayan beragam, demi menunjang kompetensi yang harus ditekankan siswa, serta mengikuti perkembangan zaman pada abad 21 ini. Contohnya dalam media berupa video pembelajaran, media interaktif aplikasi smartphone, PowerPoint, LKPD, e-model, dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ini ada daftar pustaka dari kelompok kami. Saya silakan berikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.